Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Aminah, berkolaborasi dengan Andini Damurdani. kami mahasiswa Universitas PGRI Madiun, program studi pendidikan matematika. Di sini kami akan mempresentasikan media pembelajaran yang kami buat yang bernama Patrick, papan trigonometri cepat dan kreatif. Apa saja komponen yang terdapat di dalam media pembelajaran ini? dan bagaimana cara kerjanya. Simak sampai habis ya. Media pembelajaran ini kami ciptakan sebagai penunjang materi trigonometri, khususnya untuk memudahkan siswa dalam mencari nilai sin dan cos pada kuadran 2, 3, dan 4. Media ini kami buat dengan menggunakan papan catur yang dilapisi kertas hias bermotif batik. Di dalam media ini terdapat beberapa komponen. Di antaranya yang pertama adalah tabel prosedur. Tabel prosedur memuat langkah-langkah penyelesaian persoalan trigonometri menggunakan media Patrick ini. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tanda dengan memperhatikan fungsi dan titik sudut. Jika berada di kuadran pertama, maka yang bernilai positif itu semua. Jika berada di kuadran kedua, maka yang bernilai positif hanya sin. Jika berada di kuadran 3, maka yang bernilai positif hanya tan, dan jika berada di kuadran 4, maka yang bernilai positif hanya cos. Yang kedua yaitu menentukan fungsi dengan memperhatikan angka pertama sudut. Jika angka pertama sudut ganjil, maka fungsi berubah. Dan jika angka pertama sudut genap, maka fungsinya tetap. Dan yang ketiga, menentukan sudut dengan menjumlahkan dua angka pertama sudut. Komponen yang kedua adalah tabel sudut istimewa kuadran pertama yang memuat sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat, beserta nilai sin dan cosnya. Tabel ini digunakan untuk mengecek nilai sin dan cos sudut-sudut istimewa kuadran pertama. Kemudian, komponen yang ketiga adalah papan pertanyaan, papan penyelesaian, dan papan hasil. Komponen yang terakhir adalah kotak properti. Kotak ini digunakan untuk menyimpan properti yang digunakan untuk menyelesaikan soal-soal trigonometri. Adapun properti yang terdapat dalam media ini adalah tulisan sin dan cos, tanda positif dan negatif, sudut istimewa kuadran 2, 3, dan 4, nilai-nilai sin dan cos sudut istimewa kuadran 1, dan angka-angka lain yang dibutuhkan untuk proses penyelesaian. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Contoh soal yang pertama yaitu mencari sin 135 derajat. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan tandanya positif atau negatif dengan memperhatikan fungsi dan letak sudutnya. Fungsinya di sini adalah sin dan letak sudut 135 derajat adalah di kuadran 2. Nilai sin pada kuadran 2 adalah positif sehingga tandanya adalah positif. Langkah kedua adalah menentukan fungsinya berubah atau tetap dengan memperhatikan angka pertama sudut, yaitu 1. Karena 1 merupakan bilangan ganjil, maka fungsinya berubah dari sin menjadi cos. Langkah yang ketiga adalah menentukan sudut dengan menjumlahkan dua angka pertama sudut tersebut, yaitu 1 ditambah 3 sama dengan 4, kemudian angka terakhir sudut kita tulis kembali, yaitu 5 derajat. Sehingga nilai sin 135 derajat dapat dicari dengan menentukan nilai positif cos 45 derajat. Dan hasilnya adalah positif cos 45 derajat. Kita lihat nilainya pada tabel, yaitu setengah akar 2.
Jadi, sin 135 derajat sama dengan setengah akar 2. Contoh soal yang kedua adalah mencari cos 210 derajat. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan tandanya positif atau negatif dengan memperhatikan fungsi dan letak sudutnya. Fungsinya di sini adalah cos dan letak sudut 210 derajat adalah di kuadran 3. Nilai cos pada kuadran 3 adalah negatif, sehingga tandanya adalah negatif. Langkah kedua adalah menentukan fungsinya berubah atau tetap dengan memperhatikan angka pertama sudut, yaitu 2. Karena 2 merupakan bilangan genap, maka fungsinya tetap. Langkah yang ketiga adalah menentukan sudut dengan menjumlahkan 2 angka paling depan sudut tersebut, yaitu 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kemudian angka terakhir sudut tersebut kita tulis kembali, yaitu 0 derajat. Sehingga nilai cos 210 derajat dapat dicari dengan menentukan nilai dari negatif cos 30 derajat dan hasilnya adalah negatif cos 30 derajat kita lihat pada tabel, yaitu setengah akar 3. Jadi, cos 210 derajat sama dengan min setengah akar 3. Contoh soal yang ketiga adalah mencari nilai sin 330 derajat. Seperti dua soal sebelumnya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan tanda dengan memperhatikan fungsi dan letak sudutnya. Fungsinya di sini adalah sin dan letak sudut 330 derajat adalah di kuadran 4. Nilai sin pada kuadran 4 adalah negatif, sehingga tandanya adalah negatif. Langkah kedua adalah menentukan fungsi dengan memperhatikan angka pertama sudut, yaitu 3. Karena 3 merupakan bilangan ganjil, maka fungsinya berubah dari sin menjadi cos. Langkah yang ketiga adalah menentukan sudut dengan menjumlahkan 2 angka paling depan sudut tersebut, yaitu 3 ditambah 3 sama dengan 6. Kemudian angka terakhir sudut kita tulis kembali, yaitu 0 derajat. Sehingga nilai sin 330 derajat dapat dicari dengan menentukan nilai dari negatif cos 60 derajat dan hasilnya adalah negatif cos 60 derajat kita lihat pada tabel, yaitu setengah. Jadi sin 330 derajat sama dengan negatif setengah. Sekian presentasi dari kami. Semoga media pembelajaran yang kami buat dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum